Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpah pada suri tauladan kita, kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga Islam. Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah ya. Tadi sempat diturunkan rahmat sama Allah ya, hujan ya. Alhamdulillah gitu ya. Saya pun juga tadi pulang dari kantor sempat gerimis gitu ya. Bahkan sempat hujan lumayan deras gitu. Sempat berhenti, kemudian ternyata sampai sini alhamdulillah sudah reda gitu ya. Oke, para jamaah semua, insyaallah kita lanjutkan kembali ya kajian kita. Untuk hari ini insyaallah pematerinya URK ya. Biasanya UUZ ya, Ustadz Usman Zain. Kemudian beliau berhalangan, alhamdulillah bisa atau ada badalnya Ustadz Rizky Kurniawan ya. Simbolnya sama dengan saya, Ustadz URK juga. Ustadz Rizky Kelana cuman. Ya. Jadi URK insyaallah beliau insyaallah akan menyampaikan materi yang sama ya, maksudnya dalam artian dengan tema yang sudah saya share di grup juga ya Bapak, terkait dengan sumber hukum as-sunnah dan al-hadis, as-sunnah dan ijma ya. Insyaallah kalau memang mencukupkan as-sunnah dan juga ijma sebagai sumber hukum yang kedua dan ketiga. Baik, itu mungkin tidak berpanjang kalam, saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Ustadz Rizky Kurniawan. Mangga, tafadhol. Gitu. Ya. Bang, punten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la syariata ba'da. Amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadhana. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan butiran air hujan. Dia itu bisa bersifat segi 6 maupun segi 5. Yang kemudian bilma dengan air tersebut, bilma ilmator dengan jatuhnya air hujan tersebut bisa menentukan seseorang itu Allah jaga kesehatannya ataupun kemudian diberikan sebuah cobaan sakit. Sehingga kalau kemudian dalam penjelasannya sifat air suci dan mensucikan itu salah satunya adalah air hujan. Sehingga saat kemudian nikmat Allah banyak, tapi ada satu nikmat yang kelupaan, yaitu diberikan hujan. Karena dari nikmat hujan sendiri itulah yang kemudian bisa meluruhkan segala bentuk najis-najis yang kemudian melekat dalam tubuh, dan juga sekaligus menjadi suatu bentuk makbulatin doa, yaitu di tempat makbulkannya doa kita. Karena malaikat mengantarkan setiap butiran air nasamawati ilal ard kepada bumi, dan kemudian membalikkan lagi ke atas, sekaligus membawa doa-doa kita yang kemudian
ud'uni astajib lakum. Mintalah hanya kepada Allah setiap doa kita, maka akan Allah kabulkan setiap doa kita. Dan melalui siapa? Kita titipkan melalui para malaikat untuk mempercepat doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam aktivitas perjalanan, dalam aktivitas berbagi semangat ilmu, dalam keadaan aktivitas hujan itu saya tidak pernah melewatkan untuk mengganti dengan doa. Karena itu kondisi yang paling keren sekali sehingga tidak ada hijab. Sehingga ini yang kemudian saya rindukan dari nikmat Allah, salah satunya adalah hujan. Salawat serta salam rasa bahagia memiliki baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Man salatan sallallahu alaihi wasallam bi asratan, barang siapa yang berselawat kepada baginda Muhammad SAW tercurahkanlah 10 kebaikan. Di mana satu kebaikan itu banyak sekali bentuk kebaikan. Baik itu berupa salah satunya saat dalam hadis riwayat walaupun bukan di kutubus sittah, riwayat yang 6 tapi kemudian di riwayat Isrin ataupun Israni 20-an rawi hadis dikatakan bahwasanya barang siapa yang kemudian dia memotong kukunya fi yaumil jum'ah, maka kemudian Allah angkat penyakit-penyakitnya. Ini kan ranahnya hadis ini tidak sampai mutawatir. Iya, nanti kita akan bahas tentang hukum syara tersebut. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita semua akhirnya akan terangkum dalam tema yang disajikan sama guru kita sebelumnya yang kemudian saya membadalkan beliau, guru kita Ustadz Utsman Zain. Dan mengambil temanya memang hukum syara. Sehingga pertanyaan-pertanyaan di sekitar masyarakat di hukum syara ini akhirnya terjawab secara utuh. Karena apa? Kalau biasanya bercandaan saya itu kalau laki-laki bawa apa? Kalau foto itu selalu jempol. Nah, kalau saya saranin kalau foto itu 4. Kenapa 4? Karena di dada kita itu setidaknya ada hukum syara yang melekat, yaitu Al-Qur'anul Karim, hadis ataupun sunnah, ijma'us sahabat ataupun qiyas. Sehingga fotonya nggak basi, nggak gini mulu. Itu bercandaan saya gitu. Saya begini mulu akhirnya. Jadi ada di dada kita fil qalbin salim, di kolbun yang paling bersih ini adalah selalu terjaga dengan hukum syara sehingga menjadikan diri kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah boleh diundang lagi ke rumah Abah nih, kado terindah bagi saya karena saat bulan Rajab 32 hari menjelang Ramadan terus kemudian bertemu dengan bapak-bapak soleh, ini suatu bentuk kado terindah juga yang kemudian saya harus lebih termotivasi lagi untuk berbagi semangat. Bukan bermaksud untuk apa-apa, saya suluh adab di sini ada Abah, tapi kemudian semata-mata memberikan motivasi untuk mencintai Allah dan hukum syara'nya. Karena dari hukum syara ini kemudian kita akan gali lebih banyak perihal keindahan-keindahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kitabus syar'i, yaitu hukum syara itu sendiri. Jamaah rahimahullah taala, mungkin tadi ada satu bridging hadis dan hadis tersebut posisinya memang loh, saya baru dengar tuh bahwasanya barang siapa memotong kuku di hari Jumat dan kemudian akan Allah angkat penyakit-penyakitnya. Loh, ini dari mana dalilnya? Mulailah masyarakat kemudian bertanya tentang ini dan itu. Sehingga dari situlah kemudian hukum syara sendiri dalam kitabus syar'i, yaitu di hukum syara diterjemahkan dari 4 sumber, 4 telaga, 4 sumur. Yang dari 4 sumur ini insyaallah akan dijauhkan dari segala bentuk keraguan-raguan sehingga hadis Nabi terbentuk, yaitu mala yaribuka ila yaribuka. Hindarkanlah apa-apa yang meragukan diri Anda menuju yang meyakinkan diri Anda. Nah, agar makin yakin hidup kita itu, maka enaknya kita bersandar kepada hukum syara yang 4 tadi. Mungkin guru kita sudah membahas tentang hukum syara yang pertama berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim, apalagi kemudian guru kita Ustadz Rizky Kelana sering membahas tentang tahsin dan kemudian ibroh dan fadilahnya. Misalnya hal yang paling mudah, saya memang dulu banyak berinteraksi di pondok pesantren yang berbasis hadis Abah dan para jamaah sekalian. Sehingga mungkin kita sedikit iklan dulu. Para jamaah kalau melihat keutamaannya surat Al-Muluk apa sih yang jamaah ketahui? Atau keutamaan surat Yasin apa sih yang jamaah ketahui? Ada yang pernah dengar? Atau keutamaan suratul Fatihah mungkin yang diketahui? Nah, ada Asyifa, betul. Apalagi kira-kira? Padahal itu baru satu surat. Padahal gelarnya surat Al-Fatihah itu adalah kurang lebih ada 14 laqab.
di mana 14 gelar tersebut ada dalil-dalilnya. Nah, itu sebagian kecil yang diulas. Misalnya saat ini mungkin oleh-oleh dalam hadis riwayat baginda Rasulullah SAW, yaitu kemudian berkaitan dengan ibrah ataupun hikmah berkaitan membaca suratul Ali Imran. Itu sangat baik untuk menjaga kita dari segala bentuk tansa, kelupaan, kealfaan, kegilaan. Sehingga kalau kemudian ada orang yang gila, ODGJ, maka bacakan suratul Ali Imran di dalamnya. Wah, dari mana? Nanti kita akan bahas. Di mana rananya? Saat kemudian dalam dulu saya mencari ilmu dari para dosen-dosen dan para doktor, di mana sebuah Al-Qur'anul Karim dapat ditafsirkan dengan ayat serupanya di Al-Qur'anul Karim. Jika kiranya satu surat di Al-Qur'anul Karim dapat kemudian ditafsirkan melalui beberapa hadis-hadis. Dari beberapa hadis juga dapat ditafsirkan beberapa hadis-hadis ataupun dari Al-Qur'anul Karim yang kemudian sifatnya adalah saling menguatkan, bukan menjatuhkan. Akhirnya, wah ternyata inilah ibrah yang kemudian kekinian digali dan akhirnya menjadi kado terindah bagi kita. Bayangkan, suratul Fatihah ada baru menghasilkan salah satunya asyifa. Al-Baqarah, apa ibrahnya, fadilahnya? Salah satunya adalah jika kiranya kita mudik, dan kemudian mudik itu lebih dari aksarul yaum, banyaknya hari kita tinggalkan yaitu 3 hari, maka sejak itu pula bangunan tersebut, makan tersebut penuh dengan keburukan. Maka ru'yatul makani, meru'yah makan atau meru'yah rumah, salah satunya membaca suratul Baqarah. Jadi ini bekal nih kalau mau mudik, kalau lebih dari 3 hari, maka pas masuk ke dalam rumah, bacakan suratul Baqarah terlebih dahulu. Maka atas izin Allah, segala bentuk keburukan itu akan sirna. Itu baru surat kedua. Surat ketiga untuk menghindari kegilaan. Surat keempat, lima, terus seterusnya sampai 114 surat. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga untuk mengetahui ini, maka kita makin mencintai hukum syara, kitab syar'i, dan akhirnya malah justru semakin haus dan menjadikan kita membutuhkan apa itu hukum syara itu sendiri. Nah, sehingga dari keilmuan yang didapat dari guru-guru saya ingin berbagi semangat, salah satunya di hadapan Bapak Jamaah Rahimahullah Ta'ala, yaitu saya mengambil salah satu temanya, di mana sebuah hukum syara sendiri itu harus mengandung hukum-hukum, dalil-dalil, dan dalil tersebut dapat dipraktikkan oleh makhluk, yaitu manusia itu sendiri. Sehingga saat kemudian ada suatu dalil, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Oh, itu enggak ada dalilnya. Ataupun kemudian adanya bismillah di awal. Maka tidak perlu kemudian kita gusar ataupun kemudian kita berseteru di satu pihak dengan pihak yang lain. Karena sesungguhnya dengan hadirnya hukum syara ini akan menjawab segala bentuk problematika tersebut dan akhirnya menjadikan diri kita semakin, oh iya, bahasanya semakin lapang dada atas keilmuan yang sangat banyak. Dan akhirnya perseteruan tersebut sirna bergulir dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Ini yang kemudian surat Ali Imran 103 sebagai bentuk semangat. Setelah orang mempelajari di 102-nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Goalnya di 104. Wal takum minkum ummatun yad'una al khair ilal ayah. Hendaklah ada segolongan umat. Berarti urutannya setelah ketakwaan pribadi hadir, mempelajari hukum syara yang 4, dan kemudian ogah untuk berpisah dari umat, maka yang ke 104-nya adalah tidak berhenti di situ. Dia akan mengiklankan kebaikan hukum syara sampai kiranya hukum syara itu dirasakan sensasinya bagi seluruh umat. Ini yang kemudian inspirasinya yang kemudian saya bagikan dari sisi apa? Di mana para ulama salafus saleh di kala silam itu banyak menjadi rujukan-rujukan yang akhirnya beliau bergelar mujtahid. Orang yang pandai beristihad mengambil sebuah keputusan hukum yang sumber hukumnya dari hukum syara ini. Seorang mujtahid di mana syaratnya itu masya Allah tabarakallah, mungkin Al-Fakir secara pribadi masih jauh panggang dari api. Karena apa? Salah satunya adalah seorang yang hufaz, yang kemudian salah satunya dari beberapa guru saya, salah satunya ya
hafizunal alfan alfin syarah wal mutun fil hadis, yaitu setidaknya hafal 1 juta hadis syarah dan juga matannya. 1 juta syarah dan matannya, bukan hanya hafal doang, tapi kemudian juga dia dapatnya dari fulan sampai ke Rasulullah SAW. Itu syarat yang kedua. Dan yang kemudian yang ketiga, salah satunya adalah dia seorang yang adil dan juga dia seorang yang kemudian sharih, bersih. Sehingga mujtahid tersebut khalifah di akhir 3 Maret 1924, pas 100 tahun hari ini, mengatakan sungguh kiranya sejak ini pintu ijtihad tertutup. Kenapa? Selain syaratnya sudah susah sekali mencarinya, maka mujtahid ini kitalah orang-orang yang di bawahnya mengikuti para mujtahid saat mujtahid telah mengeluarkan dalil-dalil penguat hukum Islam, maka kitalah pengikutnya. Kalau dalam bahasa anak sekarang sebutnya follower. Dan follower tersebutlah yang kemudian dalam bahasanya adalah ittiba, mengikuti. Sehingga dari mengikuti inilah, mengikuti dari hukum syara yang 4 ini, maka kita pelakunya sebut dengan muqallid. Nah, orang yang mengikuti tersebut. Karena pada dasarnya ada orang yang kemudian taklid buta. Pokoknya. Nah, itu dia. Ini yang kemudian dijauhkan dari syariat. Dijauhkan dari seorang makhluk yang pengennya adalah kalau bisa kita kepo, penasaran setiap apapun dalam hidup kita. Misalnya seperti apa? Hukum memakai cincin di jari manis apa sih? Emang ada dalilnya dalam Islam? Nah, antum Pak siapa? Pak Yusuf, kenapa sih pakai cincin di jari manis? Boleh nggak sih kita pakai di jempol? Boleh nggak sih di telunjuk? Ini kan kemudian kita harus memunculkan penasaran tersebut. Dan ternyata ada di dalam satu kitab yang kemudian didapatkan dari guru Al-Fakir, ternyata dapatlah dalil di mana kemudian ada adabnya ataupun penggunaan cincin. Di mana cincin itu yang kemudian makruhah diantaranya diletakkan di antara 2 jari ini, di telunjuk ataupun di jari tengah. Wah, ada dalilnya ternyata dikupas di kitab Khamsatul Hauliyah, yaitu 50 Khamsatul Adab Khamsatul Hauliyah, yaitu 50 adab dan dalam 50 keadaan. Di situ dibahas. Salah satunya cincin ada larangan untuk memakaikan di telunjuk ataupun di jari tengah, maka selainnya boleh. Kemudian ada dalam penjelasan adab tersebut ada larangan untuk menggunakan cincin banyak dalam satu jari, dalam satu tangan. Jadi mohon maaf seperti pelawak di masa silam itu ada yang sampai jarinya 10 dan dipakai cincin semua, itu nggak boleh dalam Islam. Oh, itu tuh. Akhirnya kita semakin bersemangat untuk duduk talaki semacam ini, halaqah ini, semata-mata untuk agar kita tidak salah melangkah. Sepele cincin ternyata bisa berakibat menghasilkan kemakruhan. Yang ini kemudian di hadapan para jamaah sekalian saya ungkap beberapa gambaran berkaitan dengan apa itu hadis. Di mana hadis sendiri dalam salah satu kitab oleh muassis dan Grand Mufti Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala diutarakan dalam satu bab khusus yang bernama As-Sunnah. Di situ membahas tentang seluruh hal berkaitan dengan sunnah. Yang salah satunya adalah berkaitan dengan apa itu hadis. Sesuatu yang kemudian dilakukan dalam aktivitas 3, yaitu suatu tindakan yang beliau utarakan dalam bentuk ucapan yang sebutnya adalah hadis qauliyah, suatu aktivitas yang beliau lakukan yang disebut dengan hadis fi'liyah, dan kemudian suatu bentuk tindakan membenarkan dari tindakan para sahabat yang kemudian Rasul menganggapnya sebutnya adalah hadis takririyah. Dari sinilah kemudian semakin hasanah keilmuan Islam semakin kokoh, sehingga kemudian di zamannya Nabi, hadis begitu luar biasa seperti air telaga yang gampang kita ciduk setiap hari kita minum untuk menghilangkan dahaga. Namun dalam perjalanannya baginda Nabi Muhammad SAW wafat dan kemudian Khulafaur Rasyidin senantiasa menjaga hukum syara yang 4. Namun kiranya saat kemudian Khulafaur Rasyidin wafat, yang biasa kita bacakan di tarawih itu, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, beliau telah tiada, maka kemudian beralih kepada kekhilafan Muawiyah dipimpin dalam Bani Umayyah. Saat itu pula ada ungkapan para hadis.
muhaddisin, para mudawin hadis. Satu hadis masuk ke kota Kufah atau Irak saat ini, di hari yang sama, maka keluarlah dari kota tersebut 100 hadis. Waduh, dari satu hadis yang masuk ke kota tersebut, keluar dari kota tersebut 100 hadis. Akhirnya masyarakat bingung. Mana yang kemudian sesuai, mana yang kemudian perlu diluruskan. Pasti ada satu yang sesuai dan 99 yang lain perlu dikonfirmasi. Akhirnya inilah kemudian berjibakulah hadirnya pembatas antara ulama salafus soleh dan ulama khalafus soleh, yaitu dipelopori oleh seorang yang Masya Allah tabarakallah dalam penjelasannya diberikan buta dengan tujuan untuk menjaga senantiasa dalam bentuk ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Imam Bukhari. Yang akhirnya disusul oleh generasi berikutnya Imam Muslim, Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Ibnu Majah, kemudian Hudzaifah, terus kemudian Tabrani, kemudian terus hingga sampai 20 periwayat hadis. Tujuan apa mereka hadir? Tujuan mereka hadir tidak lain tidak bukan adalah ingin menjaga agar kemudian sumber telaga hukum syara ini tetap bening, jernih, sehingga dapat diminum oleh umat baginda Muhammad SAW untuk menghilangkan dahaga mereka yang telah haus. Apa itu salah satunya? Akhirnya Imam Bukhari dengan tawaduknya beliau itu Allah hadiahkan penglihatan yang luar biasa dan hafalan luar biasa, dan kemudian beliaulah sebagai perintis awalan untuk menorehkan hadis. Sehingga kita nggak usah kaget ada hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Bukhari Muslim bukan satu nama, melainkan dari dua ini, yaitu Syekhani, yaitu dua syekh. Yang kemudian dari beliaulah kemudian munculnya Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, dan seterusnya, hingga kemudian banyak sekali keindahan. Yang ini kemudian akhirnya Imam Bukhari memberikan sebuah penjelasan, dan para ulama kekinian membedakan dalam nama kitabnya adalah Mustalatul Hadis, mengistilahkan dalam hadis-hadis. Yang kemudian di hadapan bapak-bapak sekalian, jamaah rahimahullah taala, di situ ada jenis-jenisnya. Sehingga kita tidak usah berantem lagi di segmen apa. Nah, kita akan coba ulas satu demi satu agar kemudian nanti banyak tanya jawab dari bapak-bapak rahimahullah taala sekalian. Mohon maaf jika kiranya tulisannya kecil ini. Saya mohon maaf Ustadz Rizky karena nyari materinya kemudian ketemu yang ini. Sebetulnya yang aslinya lebih bagus, tapi ini kopian lagi sehingga hasilnya kurang aktif. Dalam tulisan tersebut, dalam hadis sendiri, dalam sebagai hukum syara di Al-Quran Al-Karim, mungkin Ustadz Rizky Kelana sudah membagikan semangat tentang keutamaan Al-Quran, adab Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalam fi khadirikum. Nah, di bagian saya adalah agar kemudian kita menjadi muqallid, yaitu muqallid yang mutabi, bukan muqallid am, yang seseorang mengikuti taklid buta, mengikuti bodoh amat. Kita larangan untuk mengikuti bodoh amat, tapi kemudian kita senantiasa mengikuti sesuai dengan hukum syara. Buka mata kita, kemudian arahkan kepada hukum syara tersebut. Oh, berarti setelah ini Pak Yusuf udah bener nih, pakai cincinnya di jari manis. Masya Allah, saya akan pertahankan dalil ini. Nah, atau kemudian dalam penjelasan yang lain, misalnya berkaitan dengan salah satunya adalah keutamaan bersiwak sebelum sholat. Yang kemudian keutamaan lagi berkaitan dengan misalnya sebelum tidur membaca surat Al-Mulk. Nah, itu kemudian kita akan coba telusuri dari ide dasarnya. Apa itu? Yaitu berkaitan dengan di hadapan bapak-bapak jamaah rahimahullah ta'ala, itu ada namanya adalah aqsamunal hadis, yaitu jenis-jenis dari hadis. Jadi Rasul sendiri menghadiahkan 3 secara umum, yaitu hadis qauliyah, sesuatu yang beliau ucapkan, ada hadis fi'liyah yang beliau laksanakan atau beliau gerakkan, dan kemudian hadis takririyah, hadis yang kemudian beliau benarkan dari tindakan sahabat. Seperti siapa? Kisahnya salah satu sahabat yang masuk ke dalam pangkuan Islam, dan kala itu beliau suka memakan dot, sebuah jenis binatang seperti kadal, tapi kemudian kadal tersebut memakannya buah-buahan, bukan seperti di Indonesia. Dan beliau, sang sahabat tersebut memakan dot tersebut,
beliau mendiamkan. Berarti diamnya Rasul berarti boleh secara syariat. Ini contoh hadis takririyah. Sehingga bukan seperti biawak yang kemudian makan ini ya, tapi kemudian dop jenisnya persis seperti halnya kadal pada umumnya, tapi dia makan buah-buahan. Nah, akhirnya hadirlah para ulama-ulama kekinian dan membuat kitabnya dengan kitab namanya Mustalahul Hadis untuk membahas telaga sumber hukum syara di segmen hadis ini. Dengan membagikan arah panah ini, karena kebetulan Al-Fakir suka dengan arah panah sehingga membagi dua hal. Yaitu berkaitan yang ke arah kiri dulu, itu sebutnya adalah hadis mutawatir. Di mana maknanya adalah hadis yang disandarkan oleh banyak orang. Maksudnya banyak orang apa? Saat kemudian kita berselawat kepada Nabi, kita berselawat juga kepada sahabat, dan kita berselawat kepada tabi'in dan tabiut tabi'in. Sehingga kita kenal ini ada 3 generasi. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dari kata itiba, mengikuti juga, tapi yang terdekat, yaitu para sahabat, dan kemudian tabiut tabi'in. Mengikuti. Nah, sering banget kita ucapan itu tuh. Semoga selawat kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, dan tabiut tabi'in. Inilah peletak dasar agar kemudian di zamannya Imam Bukhari, di bawahnya beliau ini, beliau mengkonfirmasi kepada sahabat ini, naik lagi ke sahabat ini, naik lagi ke sahabat ini. Akhirnya dibungkuslah, oh inilah hadis, ini bukan. Ini hadis qauliyah, ini bukan. Nah, dalam proses itu beliau tidak membuang semua hadis, tapi menyimpannya, baru kemudian ilmu tersebut dibagi-bagi. Apa itu? Di hadapan bapak-bapak jamaah rahimahullah ta'ala, yang di sebelah kiri tersebut disebutnya dengan hadis mutawatir. Yang maknanya adalah, mohon maaf tulisannya kecil, yaitu hadis mutawatir adalah suatu riwayat yang disampaikan oleh banyak orang, dan kemudian bilangannya cukup banyak di setiap tabakot, di setiap generasi. Jadi di generasi sahabat jumlahnya banyak. Di zaman tabi'in banyak juga. Di zamannya tabi'ut tabi'in banyak juga. Sehingga ini disebut dengan hadis mutawatir. Banyaknya itu berapa? Mulai dari 3 orang per masing-masing. Jadi hadis mutawatir itu dipergunakan apa? Ada syaratnya. Di mana syaratnya seorang yang diambil ilmunya dari Imam Bukhari adalah syaratnya baik beliau ataupun beliau harus 2 syarat ini terpenuhi, yaitu adil wal dhabit. Harus orang yang adil dan juga kemudian orangnya yang aktivitasnya benar adanya dan cerdas. Dikatakan dari guru Al-Fakir, kayak gimana sih yang disebut dengan adil? Itu saat kisahnya seperti sekarang tuh, kalau misalnya kita mencari ilmu, kala itu dikatakan Imam Bukhari mencari ke suatu tempat, kayaknya ada tuh orang itu pernah menyampaikan hadis. Didatangilah oleh Imam Bukhari, dari jauh kejauhan dia melihat fulan tersebut menaruh pelananya ke atas kuda dengan cara dibanting. Apa yang terjadi? Imam Bukhari nggak jadi nyari ilmu ke beliau. Padahal udah nyampe deket matanya, tapi kemudian melihat sang pemilik ilmu tersebut membanting pelana kudanya, itu kemudian beliau enggan mengambil hadis dari beliau. Kenapa? Bisa jadi tidak adil. Kepada siapa? Makhluknya Allah, kuda. Itu contohnya. Berarti kalau sekarang dicontohkan oleh guru Al-Fakir, salah satunya apa? Kita selaku umat Nabi Muhammad SAW juga jangan berlaku tidak adil. Dengan cara apa? Misalnya sepele. Ada kucing. Pus. Kucingnya datang. Kagak dikasih makan. Itu termasuk orang yang tidak adil. Pus. Atau ayam. Ayamnya datang. Dia kan nggak punya akal. Datang dia. Terus apain? Ya cuma dia nggak diapain, habis panggil udah didiamin. Nah, itu khawatir tidak adil bagi sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian dicontohkan mengena ke saya. Ya Allah, ini gimana ini ya? Apalagi Imam Bukhari saat kemudian beliau melihat seorang yang punya ilmu banyak, tapi saat
pelananya dibanting di pundaknya kuda, walaupun kita ngelihat kuda itu kan nggak punya rasa sakit. Itu pun Imam Bukhari memadamkan niatannya untuk mencari ilmu di jalur itu, tapi beliau mencari jalur yang lain. Nah, sehingga itulah disebutnya dengan para tobakot, para level setiap sahabat, tabiin ataupun tabi'in. Sehingga mutawatir ini dikatakan oleh beberapa mustalatul hadis hanya 200 hadis saja. Mutawatir itu hanya 200 hadis saja. Sehingga hadis mutawatir ini diperpakai untuk apa? Untuk akidah. Makanya betul Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala mengutarakan bahasanya berkaitan dengan akidah, hadisnya harus bentuknya apa? Tasdiqul jazm, pembenaran secara pasti, nggak boleh wilayah abu-abu, harus 100% yakin. Dengan cara apa? Iklannya kayak gini. Punten Pak Yusuf, tadi Pak Yusuf lihat saya naiknya pakai mobil apa naik motor? Jawabnya apa tadi? Antum melihat saya pakai apa datang ke sini? Oh, nggak ngeliat. Motor. Oh, pakai motor. Antum tadi ngeliat saya pakai apa? Antum lihat pakai apa? 3 orang menyatakan pakai motor, maka sah sebut sebagai kafir. Banyak. Tapi mohon maaf, misalnya saya konfirmasi kepada seseorang, antum tadi ngeliat saya naik apa? Naik mobil. Berapa orang? 1 orang yang saya tanya. Yang lainnya jawabnya motor, maka kemudian pengambilan jalur dari orang ini dibatalkan, ditahan, tapi tidak dibuang, dihimpun dulu. Disimpan dulu untuk nanti dipecah-pecah dalilnya. Inilah kemudian keutamaan akhirnya munculnya hadis mutawatir untuk akidah. Karena apa? Al-uqdah, ikatan itu harus kokoh. Gak boleh abu-abu, gak boleh kali-kali ke kiri kali-kali kan nggak boleh. Akidah itu harus yakin tasdikul jazm tanpa ada keraguan sedikit pun. Sehingga hadis-hadis berkaitan dengan akidah seringnya adalah hadis-hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh orang banyak di setiap generasinya. Di sini ada 40, di sini ada 10, di sini ada 3, itu adalah mutawatir. Di sini 3, di sini 3, di sini 50, itu mutawatir. Nah, namun jika kiranya di sahabat 3, di tabi'in 1, di tabi'ut tabi'in 40, mohon maaf, itu bukan mutawatir. Loh, kan bawahnya 40, tapi ada 1 level yang jumlahnya tidak banyak. Cuma 1 ataupun 2. Sehingga batallah dalil tersebut. Akhirnya mana? Pantas jika kiranya di hadapan Bapak rahimahullah ta'ala, dari mutawatir itu hanya 200 hadis. Sisanya kemana? Ke garis panah yang di bawah. Yaitu sebutnya dengan hadis ahad. Hadis yang kemudian dari sisi sifat pengambilan orang ilmunya tetap sama. Harus seorang yang adil ataupun dobit. Seorang yang baik, adil banget, dan kemudian dia seorang yang cerdas. Nah, inilah yang kemudian salah satu hadis mutawatir yang kemudian Bapak mungkin pernah mendengar dari Ustadz Rizky Kelana ataupun dari guru kita yang lain, yaitu man kadzaba alayya, barang siapa berdusta atas nama diriku, yaitu Rasulullah SAW, maka siapkanlah singgasananya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis mutawatir salah satunya. Sehingga duduk kita tahsin di sini berguru kepada Ustadz Rizky adalah untuk menghindari hadis ini. Hadis mutawatir ini berkaitan dengan akidah. Salah satunya hadis tadi saya kasih contoh, barang siapa man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas nama diriku, yaitu baginda Rasulullah SAW, maka siapkanlah singgasana di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendukung hadis ini ada hadis lainnya. Man qara'atul Quran bighairil ilmi, barang siapa yang membaca Al-Quran ataupun yang menghidupkan hukum Al-Quran tanpa didampingi ilmu, maka siapkanlah singgasanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, alias bangku di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pentingnya berguru dan berilmu dengan adanya guru itu suatu bagian untuk kita dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa saat kemudian tayangan itu setelah kita tahsin nonton lagi biar nggak lupa, agar keberkahan itu muncul dan terhindar dari hadis ini. Itu dia. Maka
Sisanya kemana? Ranah dari hadis mutawatir tersebut pulangnya kepada hadis ahad. Sehingga hadis ahad ini dalam penjelasannya banyak sekali yang diungkap, yang salah satunya bisa kita lihat ke arah pojok kanan atas dahulu. Nah, yang ada tulisan masyhur tadi ya. Nah, apa itu hadis ahad? Hadis yang kemudian di situ ada coretan dari santri saya itu. Ini punya santri yang perawinya sedikitnya dalam setiap generasi itu meriwayatkan. Tadi contohnya di sini 40, di sini 2, di sini 40, maka masuknya ahad. Di sahabat 5 orang, di tabi'in 20 orang, di tabi'in 1 orang. Ahad. Nah, sehingga dilihat dari jalurnya, di ibaratil adil turuk, dilihat dari banyaknya jalan, di pojok kanan dari bapak-bapak sekalian, ada 3 yang kemudian kita kenal. Namanya ada hadis masyhur. Masyhur itu seperti orang yang masyhur, orang yang terkenal. Nah, sama. Hadis masyhur adalah sebuah hadis yang kemudian riwayatnya dari 3 generasi ini dari orang-orang yang terkenal. Kita sebut saja misalnya mungkin pernah kita dengar namanya Abu Hurairah. Kita mungkin pernah kenal hadis Aisyah radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat. Kemudian kita mungkin kenal nama-nama yang terkenal misalnya Abdullah ibnu Umar. Nah, inilah namanya dari hadis masyhur yang diriwayatkan oleh seseorang yang memiliki hadis ini dari orang yang terkenal dan jumlahnya juga cukup banyak yang terkenal. Di bawahnya dari masyhur adalah yang bernama hadis ahad aziz, yaitu yang kemudian adalah periwayatan dari hadis tersebut yang didatangkan dari 2 orang di setiap generasinya. Misalnya di bagian sahabat ada 2 orang, di bagian tabi'in ada 2 orang, atau di bagian aziz 40 orang. Nah, ini gelarnya adalah aziz. Ya, aziz. Sehingga hadis aziz ini dalam bahasa penjelasannya juga cukup perkasa, cukup kuat juga untuk menjadikan sebagai dalil. Dan yang paling bawah yang disebut dengan hadis gharib, yaitu hadis yang kemudian di setiap levelnya, baik di sahabat itu jumlahnya sedikit dan tidak terkenal personnya, di tabi'in juga sedikit dan juga tidak terlalu terkenal personnya, di tabi'in juga sama sedikit. Dan kemudian juga sama, tidak terkenal juga dari sisi personalitasnya. Sehingga bisa jadi di sini 2 orang, di sini 1 orang, di sini 2 orang. Maka gelarnya adalah hadis ahad gharib. Nah, itu dia. Sehingga dalam penjelasannya betul ternyata Islam itu mengandung kecerdasan angka dan bilangan. Inilah pentingnya kenapa kita harus melekatkan hidup kita dan keterikatan kepada hukum syara. Karena dengan kita senantiasa menempelkan apapun hidup kita, nanya dalilnya kepada guru kita, Ustadz Rizky, hukumnya berkaitan dengan sekarang lagi membaca, misal lagi menyetor hafalan dan sambil kemudian memperbagus hafalan, dengan disetorkan itu kita menjadi yakin karena ada guru kita yang bertanggung jawab di balik itu. Dalam bacaan kita semakin yakin karena ada guru yang bertanggung jawab atas bacaan kita itu. Itu yang membuat tenang kita dalam belajar tahsin dan semua sakofah keislaman. Karena mohon maaf, hadis akhir zaman takutnya kena ke beberapa persoalan. Mungkin bukan kita, tapi takutnya kena di sekitar kita. Apa itu? Idza sa'ah yarfa'unal ilm wa yasharunal jahlun. Akan datang sa'ah, yaitu yaumul qiyamatul kubra, yarfa'unal ilm, diangkatnya ilmu. Maksudnya apa? Bisa jadi orang soleh diwafatkan dengan caranya Allah. Yang kemudian hadis ini saya sempat kemarin kaget saat kemudian COVID terjadi, saat kemudian beberapa habaib wafat, beberapa masyaikh wafat, guru saya ada yang wafat. Astagfirullah, jangan-jangan ini kiamat. Hadis ini karena sangat posisinya luar biasa aman, walaupun bukan mutawatir, tapi kemudian menjadi ketakutan bagi saya secara pribadi. Karena apa? Yarfa'unal ilm, diangkatnya orang-orang soleh berserta ilmunya. Kan wajar kalau orang soleh banyak dan di benaknya masih banyak ilmu yang belum ditorehkan, belum disampaikan kepada kita, keburu wafat.
Bagaimana kita mencari sumber telaga yang indah itu kalau beliau wafat? Hadis ini nggak berhenti di sini. Kemudian yarfa'unal ilmu wa yasharunal jahl. Akan turunlah kebodohan dan orang-orang bodoh tersebut berkuasa di dalamnya. Dia tidak berilmu, dia kemudian asal sampaikan saja, tidak punya sumber telaga yang indah, hukum syara yang 4, tapi kemudian dia menyampaikan dalil. Kalau sampai tanda-tanda ini muncul, maka idza sa'ah akan datang yaumul qiyamatul kubro. Inilah kemudian pentingnya kita duduk bersimpuh di sini agar kemudian mohon maaf. Orang soleh antum nggak bisa lihat kiamat kubro. Mau lihat kiamat kubro? Mohon maaf, antum kayaknya nggak bisa. Karena kiamat kubro ditujukan untuk orang-orang yang jahlun. Orang-orang yang soleh akan diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau lihat kiamat kubro. Ya silakan. Tapi kemudian mohon maaf, orang soleh-soleh seperti antum sekalian tidak bisa melihatnya. Dan inilah kenapa kita bersibuk-sibuk ria, menyisakan waktu, bahkan memprioritas waktu untuk duduk halaqah seperti ini. Bertabarukan kepada guru-guru kita untuk senantiasa dijauhkan dari siksa api neraka bangku-bangku kita. Ini suatu bentuk sandaran awalnya berkaitan dengan pojok kanan atas dari sisi jalannya dan kemasyhurannya. Di pojok kiri dari bagian dari hadis ahad tersebut, bi'ibaratil quwwatihi wa dha'fi. Dilihat dari sisi kekuatannya ataupun dari sisi kelemahannya. Nah, hadis itu memiliki kekuatan dan juga hadis itu memiliki kelemahan. Bukan lemah hadisnya, tapi kemudian ada sebab-sebabnya. Boleh kita ke arah sebelah kiri yang disebut dengan posisinya adalah, yang pertama adalah al-maqbul, yaitu suatu hadis tersebut posisi ahadnya tapi diterima sebagai bagian dari amal. Di mana dari sisi keterimaan itu kayak apa? Jalan lagi arah panahnya tersebut dilihat dari siapa? Yaitu di hazabil muratib, dari sisi urutannya. Di mana posisi urutannya boleh jamaah lihat lagi berikutnya di atasnya. Paling kita kenal di telinga kita adalah hadis sahih. Sering ya kita dengar hadis sahih. Hadis sahihain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini bersifat sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini hadis sahih. Nah, apa itu sahih itu sendiri? Dan kita sebagai muqallid jangan sampai muqallid bertaklid buta, jangan. Tapi kita naikkan gelar kita sampai syukur-syukur muqallid muttabi, syukur-syukur naikin sampai puncaknya keilmuan menjadi seorang mujtahid. Jika kiranya nanti kejayaan Islam akan kembali hadir. Dengan cara apa? Kita mempelajari, kita pantaskan diri kita dulu, apakah kemudian kita bisa menjaga seorang yang adil ataupun dhabit, orang yang posisinya sesuai dengan definisi adil itu dalam bahasa saya yang paling mudah adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi kalau cincin yang pantas disematkan di jari manis, bukan di jempol. Itu kalau ditempelin jempol namanya bukan adil, melainkan zalim. Karena adil lawannya adalah zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau menempatkan sesuatu maka sebut dengan adil. Demikian. Sehingga agar kemudian tidak berlaku zalim, karena zalim itu termasuk dari 70 dosa besar di kitab Al-Kabair Imam Al-Zahabi, maka kita harus hindari dengan berubah status kita menjadi seorang yang adil. Dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada hukum syara dan keterikatan terhadap hukum syara. Kalau perlu hidup kita candu terhadap hukum syara. Dikit-dikit nanya kepada musyrif, dikit-dikit tanya kepada murabi kita. Mendingan banyak tanya dibandingkan tidak nanya, takutnya hadis mutawatir tadi muncul. Gitu. Maka dari sisi urutannya, posisi yang paling kita kenal adalah namanya hadis ahad sahih, yaitu yang maknanya adalah huwa mat muttasil, dan dia adalah apa-apa yang menempel sanadnya dan kemudian dari tindak tanduknya secara sempurna. Dan kemudian sempurna tersebut adalah tanpa adanya keraguan sedikit pun.
Periwayatnya namanya terkenal. Yang meriwayatkannya banyak sekali. Di kala silam itu para alim wal ulama hafalan itu sampai per kata nggak ada yang salah. Sehingga kemudian pantaslah ada seorang mujtahid di akhir zaman, kala itu dikatakan salah satunya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, saat beliau menorehkan kitab Syiah dan kitab tersebut hilang, beliau bisa mengingat setiap kata tersebut dan beliau selesaikan kitab tersebut 3 hari tanpa kehilangan satu suku kata pun. Tanpa kehilangan satu suku kata pun. Yang dari itu sampai nggak ada yang hilang. Sempurna. Sehingga beliau digelari al-alamah al-mujtahid akhirul zaman. Dan itulah salah satu karakteristiknya. Seseorang yang adil dan dobit, adil dan cerdas, dan kemudian beliau mengingat banyak-banyak hadis. Di bawahnya hadis, di situ ada namanya adalah hasan. Hadis yang sifat hasan dalam bahasa mudahnya adalah hadis yang baik. Sehingga posisi hadis ahad ini boleh kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kemudian kita antipati. Karena apa? Di kitab Bulughul Maram, beliau yang bernama Amirul Mu'minin lil Hadis, pemimpinnya awalnya hadis, pemilik hafalannya hadis, yaitu Ibnu Hajar Asqalani, beliau di kitab Bulughul Maram menempelkan juga hadis-hadis doif, hasan dan sohih dalam satu kitab itu. Sehingga semua berkaitan dengan muamalah dan amal boleh kita wujudkan. Karena apa? Imam Bukhari pun tidak membuang hadis-hadis yang rusak, tapi beliau menghimpunnya dalam satu kitab tersendiri. Sehingga di posisi ketiga dari hasan tersebut adalah tambahannya yang tidak dibahas adalah hasan li ghairihi, yang kemudian mendekati dari tingkat kebaikan. Jadi bahasa dari sisi ketingkatannya cuma ada 2, sahih dan hasan. Loh, tadi kemudian ada namanya dhaif. Apa itu dhaif? Nah, kita lihat lagi. Di mana dari cabang pertamanya adalah dari sisi kekuatannya dan kelemahannya, maka ada kelemahannya dalam hadis tersebut. Yang kemudian tidak boleh kita wujudkan adalah yang garis bawah, ke bawah banget, yaitu mardud, yang tertolak. Di mana yang tertolak itu banyak sekali. Mohon maaf, ini ternyata tulisannya hitam banget. Ya Allah ya Rabbi, mohon maaf. Semoga saya tidak berlaku zalim kepada antum. Ini kopi ke kopi, mungkin nanti yang bagus saya kirimkan ulang. Ini karena memang tidak terbaca jelas ini. Hadis-hadis yang kemudian memang tidak sebaiknya kita wujudkan apa? Yaitu di bawah-bawahnya karena tidak terlihat. Di antaranya adalah apa tuh? Yaitu hadis matruk, hadis yang rusak. Seperti apa? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Mohon diluruskan, ini bukan hadis. Namun semboyan. Dan semboyan itu boleh dipakai untuk memberi semangat, motivasi. Namun jangan disebutkan. Menurut hadis riwayat baginda Rasulullah SAW, utlubul ilma walau bisin. Jangan. Mendingan bilangnya apa? Bilangnya adalah, ini adalah semboyan, utlubul ilma walau bisin. Itu harus disebutkan. Tidak boleh menyebut. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, jangan. Mendingan bilangnya, ini semboyan. Atau ini kalimat motivasi. Itu boleh. Gitu. Apalagi berikutnya, berkaitan dengan hubul waton minal iman. Itu bukan hadis. Hubul waton minal iman ditelusuri, ditemukan pada tulisannya pada tahun 1800-an yang kemudian ditorehkan seorang misionaris Prancis yang bernama Boutros Al-Boutoni. Di 1800 tersebut dia terinspirasi saat itu 1800-an kejayaan Islam mulai memudar, Eropa makin bangkit yang disebut dengan zaman Renaissance dan akhirnya ada namanya revolusi Prancis di Juli 1779. Banyak orang-orang yang terpincut untuk melihat keindahan Eropa. Akhirnya apa? Nyampe ke Eropa, disekolahkan dan akhirnya dia jadi seorang misionaris, pulanglah ke wilayah Afrika Utara. Ada yang mengatakan Aljazair, Algil, Tunisia dan sebagainya dan dia mengucapkan secara spontan hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada keimanan.
dan itu bukanlah hadis. Sehingga kalau kemudian apalagi disampaikan oleh misionaris, bukan seorang muslim, maka sebaiknya kita tanggalkan hal tersebut. Kita hindari tersebut. Karena apa? Masih banyak dalil-dalil berkaitan dengan apa? Ya salah satunya wa'tasimu bihablillahi jami'a wal tafaraku. Ini aja pakai Al-Qur'an Al-Karim surat Ali Imran 103. Umat Islam itu karakteristiknya seperti hadis, seperti satu tubuh. Jika satu sakit, maka yang lain merasakan sakit pula. Nah, sehingga kita bisa melawan dari kalimat tersebut. Karena itu termasuk dari penjelasan hadis, bukan masuknya ke dalam ranah matruk. Apalagi ada mungkar, mudraj, dan kemudian lain sebagainya. Mungkin karena ini tulisannya nggak kebaca, jadi sisanya mungkin saya nanti kirim ulang kepada Ustadz Rizky biar lebih detail. Ini mungkin sekelibat saja berkaitan dengan tulisan karena bawahnya nggak jelas. Mungkin di lain kesempatan berkaitan dengan hukum syara dan keterikatan terhadap hukum syara kita akan ungkap di bagian yang mardutnya. Namun berkaitan dengan posisi doif tidak masuk di ranah mardut, tapi kemudian dia masuk di ranah bil makbul, tapi posisinya lemah dan boleh dipakai dalam aktivitas apa? Misalnya berkaitan dengan di kitab Bulughul Maram ada satu adab yang kemudian adab itu kita laksanakan ternyata itu berangkat dari hadis doif dan itu boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Ini sebagai bentuk semangat motivasi saya bagikan karena apa? Semakin kita mencintai Allah dan Rasulnya dan hukum syara di dalamnya dalam bentuk kitab syar'i dan kita nagih dan candu terhadapnya sehingga setiap amal selalu pengen kita sandarkan kepada hukum syara, maka amanlah kita dalam perjalanan dunia dan akhirat kita. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fiikum. Mungkin ini dulu sebagai bentuk warming up-nya. Saya serahkan kembali kepada guru kita Ustadz Rizky Karana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin dari para jamaah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan kita ini. Alhamdulillah. Izin diminum Abah. Nah, tambahan informasinya, jika kiranya kita menggali ilmu, mencari sumber hukum yang banyak sekali, tapi kemudian kita lupa ini hadis atau tidak, tapi kita ngeh siapa yang menyampaikan, maka baiknya kita bilangnya adalah, saya mendapatkan dari guru saya, kalimatnya gini. Nah, itu lebih aman. Itu lebih aman. Gitu ya. Jangan kemudian, oh kita improvisasi, kayaknya ini hadis. Jangan, khawatir takutnya salah. Tapi kalau kita yakin, saya pernah dengar nih dari guru saya, sebutin aja gurunya. Saya mendapatkan ucapan ini dari guru saya Fulan, itu lebih aman. Sehingga hadis tadi nggak kena ke kita. Man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas nama diriku, disebut Rasulullah. Menurut hadis riwayat Rasulullah SAW, ternyata bukan hadis. Hati-hati, kena dalil tadi. Lebih aman bagaimana? Saya pernah dengar nih dari Buya Yahya seperti ini. Saya pernah mendengar nih dari kemudian dari Habib Umar Al-Hafiz. Saya pernah mendengar nih. Nah, itu lebih aman bagi kita. Itu akan terhindar dari hadis tadi. Ini oleh semangat yang akhirnya kita semakin rajin kuotanya kita tonton kebaikan demi kebaikan. Yang kemudian kita mutasilkan, kita tempelkan kepada guru kita yang hadir dalam aktivitas halaqah seperti ini. Wallahu a'lam.